Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Kusuma dengan NIM 22210100179. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapresiasi peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi dan Daulah Mughal di India. Islam pertama kali dikenalkan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad wafat, perjuangan dakwah Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Islam berkembang dengan pesat ke seluruh dunia termasuk ke benua Asia dan terbentuklah 3 kerajaan besar Islam. Yang pertama, Daulah Turki Utsmani di Turki, yang kedua Daulah Syafawi di Persia, dan yang ketiga Daulah Mughal di India. Kali ini kita akan membahas tentang Daulah Syafawi dan Daulah Mughal, mulai dari masa awal berdiri, masa kemajuan, masa kemunduran, hingga masa kehancuran, serta keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Syafawi dan Mughal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Daulah Syafawi di Persia. Daulah Syafawi ini menganut ajaran Syiah. Daulah Syafawi ini pada awalnya merupakan gerakan tarekat Syafawi yang didirikan oleh Syafi al-Din di Ardabil Arzaiban yang bertujuan untuk membersihkan ajaran agama Islam dari kemungkaran dan kebid'ahan. Daulah Syafawi pada awalnya didirikan oleh Abu al-Muzaffar Ismail bin Haidar pada tahun 1502 hingga 1524. Masa kemajuan Daulah Syafawi di Persia terjadi pada masa kepemimpinan Raja kelima Daulah Syafawi yaitu Abbas bin Muhammad atau Abbas I. Adapun kemajuan yang diperoleh pada masa ini antara lain: yang pertama, daerah kekuasaan terbentang dari Sungai Tigris hingga Sungai Indus. Kemajuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hingga keagamaan dengan membentuk pasukan gulam yang mampu menciptakan keamanan Daulah Syafawi. Dibangunnya Bandar Abbas yang menjadi jalur perdagangan dunia. Selanjutnya, adanya sikap toleransi yang membebaskan umatnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, masa kemunduran Daulah Syafawi disebabkan oleh dominasi kalangan tertentu dalam pemerintahan, ketidakcocokan antar pemimpin, terjadinya konflik dengan Turki Utsmani, hingga pasukan militer yang tidak terlatih dan tidak memiliki semangat perang. Masa kemunduran ini dimulai dari Raja ke-6 yaitu Safi Mirza hingga Raja ke-10 yaitu Tahmasab II. Adapun masa kehancuran Daulah Syafawi yaitu pada masa kepemimpinan Raja ke-11 yaitu Abbas III pada tahun 1732 hingga 1736. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Syafawi di Persia yaitu: pertama, bidang politik yaitu dengan terbentuknya pasukan gulam yang mampu mengembalikan wilayah yang terlepas hingga mampu menjalin persahabatan dan diplomasi dengan bangsa asing. Yang kedua, pada bidang ekonomi yaitu mampu membentuk Bandar Abbas yang merupakan jalur perdagangan dunia. Yang ketiga, pada bidang agama, penduduk dibebaskan untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang terakhir, di bidang seni dan budaya yaitu mampu mendirikan Masjid Shah dan Masjid Syekh Lutfiyah. Daulah Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 hingga 1539. Selama kepemimpinannya, beliau berhasil melakukan perluasan hingga ke Samarkand, Kabul, Afghanistan, dan India. Masa kemajuan Daulah Mughal di India dimulai dari masa kepemimpinan Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 hingga 1605. Beliau dikenal sebagai nasionalis dan fokus pada penyatuan suku dan etnis di India. Masa kemunduran Daulah Mughal di India dimulai dari masa kepemimpinan Jahandar Shah hingga masa kepemimpinan Mirza Akbar pada tahun 1806 hingga 1837. Masa kehancuran Daulah Mughal di India terjadi pada masa kepemimpinan Bahadur Shah II yang merupakan raja terakhir Daulah Mughal. Kehancuran Daulah Mughal disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan penguasa sehingga menimbulkan perebutan kekuasaan, kebijakan politik yang tidak tepat, sehingga menjadi bumerang bagi pemerintahan, serta tumbuhnya fanatisme sampai terjadi disintegrasi bangsa. Adapun keteladanan yang bisa kita terapkan dari Daulah Mughal di India yaitu kegigihan dalam perluasan wilayah,
Yang kedua, kegigihan dalam menata pemerintahan menggunakan konsep militer, serta kegigihan dalam menerapkan kebijakan yang universal, yaitu semua warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.